Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita mendapatkan manfaat dan juga perlindungan serta kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Nah, dipersilahkan untuk ketua kelas kita, Patricia, untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, semuanya mari kita ambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima kasih untuk Patricia. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sepertinya semuanya hari ini masuk. Alfiani. Hadir, Bu. Oke, Alfiani hadir. Grace Dita. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Ainal. Muhammad Ainal ada? Ainal. Oke, Ainal ada ya sepertinya. Mungkin terkendala di jaringan. Nursyahadah. Hadir, Bu. Ya, Nursyahadah hadir ya. Ayo Nursyahadah jangan ngelamun. Oktaviani. Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, Oktaviani hadir. Terakhir Patricia. Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik? Sehat, Bu. Baik, Luar Bu. biasa, Bu. Luar biasa. Oke, kita patut bersyukur ya hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun dalam keadaan online dan di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Ya, kita bisa lihat di luar sana teman-teman kalian masih banyak yang belum mempunyai kesempatan untuk belajar. Ya, oleh sebab itu kita harus lebih semangat dalam belajar agar orang tua kita yang sudah bekerja susah payah dapat bangga ya akan hasil yang kita raih supaya kita mendapatkan kesuksesan juga. Nah, seperti yang Ibu bilang sebelumnya di grup, Ibu sudah memberitahukan bahwa kalian Ibu minta untuk mencari lebih lanjut terkait gerak lurus. Sudah dicari tahu atau belum? Ayo, sudah? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Oke. Di sini Ibu akan share PowerPoint Ibu sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita akan belajar terkait gerak lurus. Nah, di sini ada gambar kereta api. Siapa di sini yang sudah pernah naik kereta api? Coba tunjuk tangannya. Wah, hampir semua ya sudah pernah naik kereta api. Coba, kalau kereta api itu bagaimana kecepatannya? Apakah biasa saja, apakah lambat, apa cepat? Ayo. Cepat, Bu. Cepat. Nah, lintasannya bisa kita lihat ya. Ya, cepat. Lintasannya bisa kita lihat dia lurus ya biasanya kalau kereta api. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita lihat ada mobil di jalan tol. Jalan tol itu biasanya jalan yang lintasannya lurus juga ya. Nah, di sini ada mobil dengan kecepatannya bagaimana? Konstan ya, dia tetap ya. Kita bisa lihat di sini kecepatannya tetap dan juga berjalan dalam lintasan lurus. Nah, mobil dan kereta api tersebut itu merupakan salah satu contoh gerak. Kita juga merupakan salah satu contoh gerak. Misalnya kita berjalan dari rumah ke sekolah, itu juga bisa disebut dengan gerak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan kecepatan konstan. Lalu menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan konstan dan kecepatan konstan. 3. Mengaplikasikan rumus besarnya jarak, kecepatan, dan percepatan pada gerak suatu benda. Yang keempat, menyajikan data dan grafik gerak dengan kecepatan konstan. Dan yang terakhir, menerapkan konsep gerak dengan kecepatan konstan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kalian semua menjawab sudah mencari tahu. Coba, apa sih itu gerak? Ayo, ada yang tahu apa itu gerak?
Coba diingat-ingat nih yang udah dicari tahu. Apa sih gerak itu? Ada yang tahu? Gak ada nih? Saya, Bu. Oke, boleh. Grace. Perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Bagus ya. Gerak itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Ya. Lalu, di dalam gerak itu atau di dalam gerak lurus itu terdapat beberapa besaran-besaran. Ya. Nah, apa aja sih besaran-besarannya? Coba, siapa yang mau menjawab? Apa saja besaran-besaran pada gerak? Coba Alfiani. Ada jarak, Bu. Oke, jarak. Betul sekali. Nah, jarak itu pengertiannya apa ya, Alfiani? Ini, Bu, yang panjang lintasan total benda dari titik awal hingga titik akhir pergerakannya, Bu. Betul ya. Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Lalu ada apa lagi? Perpindahan, Apa? Bu. Perpindahan. Siapa Perpindahan. yang jawab? Patricia. Oke, bagus. Perpindahan itu apa ya? Panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Ya, betul. Ya, perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Nah, coba di sini Ibu ada contoh. Ya. Di sini ada Alfi, misalnya kita ambil contoh ya. Alfi ingin berjalan dari rumahnya menuju rumah Okta ya untuk kerja kelompok. Nah, suatu ketika Alfi itu udah mau nyampe ke rumah Okta nih, cuman dia berpikir, oh nggak mungkin ya kalau misalnya ke rumah orang nggak bawa sesuatu. Nah, dia teringat tadi di jalan sepertinya ada toko roti. Akhirnya dia kembali lagi tuh ke timur ya, ke rumahnya lagi untuk menuju ke toko roti. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita bisa amati berapa sih jarak yang ditempuh Alfi. Untuk menentukan jarak, nah kita itu tidak memerlukan arah. Jadi tinggal kita tambah, jadi itu jaraknya 3 km ditambah 2 km. Jadi 5 km. Oke, nah bagaimana dengan perpindahan? Kalau perpindahan itu, dia harus menentukan arah dan juga besarnya nilai. Oleh sebab itu perpindahannya yaitu 3 km dikurang 2 km. Jadi perpindahannya sebesar 1 km. Lanjut. Apalagi besaran-besaran gerak lurus? Siapa yang tahu? Kelajuan. Kelajuan. Bagus. Apa pengertian kelajuan, Grace? Jarak yang ditempuh, tapi dia berdasarkan waktunya, satuan waktu. Ya, jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, untuk kelajuan itu ada rumus kelajuan rata-rata, yaitu V sama dengan S per T. Yaitu S itu merupakan jarak dan T merupakan waktu. Lalu ada apa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab? Ada kecepatan, Bu. Kecepatan, bagus. Kecepatan apa ya pengertiannya, Okta? Kecepatan itu perpindahan benda per satuan waktu. Bagus, perpindahan benda per satuan waktu. Nah, di sini ada rumusnya ya. Kecepatan rata-rata itu yaitu delta S per delta T atau bisa dijabarkan S2 dikurang S1 per T2 min T1. Yang terakhir, ada apa lagi? Siapa yang belum menjawab? Ayo. Percepatan, Bu. Percepatan, iya betul Nur Syahada. Akhirnya menjawab nih ya Nur Syahada. Apa nih pengertian percepatan menurut Nur Syahada? Percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu, Bu. Iya, betul. Perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, rumus percepatan apa? Nah, rumus percepatan rata-rata itu yaitu A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 atau bisa digunakan delta V per delta T. Sampai sini ada yang sudah paham? Atau ada yang punya pertanyaan? Paham, Bu. Oke, Alfiani ingin bertanya. Ya, persilahkan. Perbedaan kelajuan sama kecepatan apa ya, Bu? Nah, pertanyaannya bagus sekali dari Alfiani. Nah, coba kita bisa lihat di sini ya. Kelajuan dan kecepatan itu mempunyai simbol yang sama, yaitu V. Ya, biasanya orang awam itu selalu salah dalam membuat pengertian dari kelajuan dan kecepatan.
Nah, bisa kita lihat nih, kelajuan itu ada hubungannya sama jarak. Sedangkan kecepatan itu hubungannya dengan perpindahan. Nah, kelajuan ini juga merupakan besaran yang sama dengan jarak, yaitu besaran skalar. Itu besaran yang memiliki nilai. Sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Iya, bagus. Bagus ya pertanyaannya. Berarti sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Bagus. Paham, Bu. Sekarang, gerak itu terbagi menjadi dua, GLB dan GLBB. Apa itu GLB? Saya, Bu. Boleh. Silahkan, GL, Patricia. GLB itu gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Betul. GLB merupakan gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Nah, dalam GLB itu ada rumus seperti ini. Ya, untuk mencari kecepatan, jarak, dan juga waktu. Nah, cara mudahnya ya, ini bisa kita cari misalnya kita ingin mencari kecepatan benda. Kita tutup V-nya di sini. Berarti rumus kecepatan benda yaitu S per T. Lalu untuk mencari jarak, kita tutup S-nya berarti V dikali T. Begitu juga untuk waktu ya. T sama dengan S per V. Nah, di sini ada grafik. Coba siapa yang sudah mencari tahu apa perbedaan kedua grafik ini? Coba. Mursyahadah tahu? Yang tahu dia grafik kecepatannya terhadap waktu, sedangkan yang grafik B adalah jaraknya terhadap waktu. Iya. Karena betul. simbolnya I sama T sama jarak X dengan T. Iya, betul sekali ya. Di sini bisa kita lihat nih, kalau misalnya kecepatan grafiknya konstan, berarti garis lurus. Apabila jarak dan waktu, V-nya semakin cepat. Semakin lurus. Contoh penerapannya tadi sudah kita lihat ya di depan, itu ada kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan juga mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan yang konstan. Nah, lalu ada GLBB. Siapa yang tahu pengertian GLBB? Bu, Ya, boleh. GLBB itu merupakan gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan setiap waktu. Ya. Ya, GLBB merupakan bergerak lurus dengan kecepatan yang berubah secara tetap setiap waktunya. Nah, di sini ada rumus GLBB ya, ada 4. Yang pertama V sama dengan A dikali T, VT sama dengan V0 tambah AT, lalu S sama dengan V0 T tambah plus minus setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, kalau misalnya jenis GLBB ada 2. Coba GLBB dipercepat terlebih dahulu, siapa yang tahu? Okta tahu, Okta? GLBB dipercepat itu apa ya, dan contoh penerapannya seperti apa? GLBB dipercepat itu yaitu gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan bertambah secara tetap setiap waktu, sehingga gerak benda semakin lama semakin cepat. Jadi Bu, contohnya itu kayak kendaraan yang meninggalkan lampu lalu lintas, terus pembalap yang meninggalkan garis start, terus tuh ada pesawat yang lepas landas gitu Bu, yang take off. Iya, bagus. Ya, di sini ada grafik GLBB dipercepat ya, dari gerak benda yang dipercepat menjadi sangat lambat. Lalu untuk GLBB diperlambat, siapa yang tahu? Coba Ibu tunjuk, Patricia. GLBB diperlambat itu gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya itu berkurang secara tetap setiap waktunya, sehingga gerak benda semakin lama semakin lambat, dan dimungkinkan untuk kemudian berhenti. Contohnya itu kendaraan yang tiba-tiba direm, Bu. Baru pesawat yang sedang mendarat atau mau landing. Baru yang terakhir itu pembalap yang meninggalkan garis finish.
Bagus ya. Sini grafik GLBB diperlambat dari gerak benda yang cepat sehingga menjadi perlambat. Nah, kalian semua sudah mengetahui ya, tadi Ibu lihat juga kalian sudah lumayan paham terkait GLB dan GLBB. Sekarang kita ingin masuk ke praktikum. Nah, seperti yang kalian lihat, Ibu sudah mengirimkan KPD ya di grup WhatsApp kita. Sudah dipersiapkan ya alatnya ya. Nah, Ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok. Ya, tadi sudah ada beberapa siswi atau siswa yang sudah Ibu lihat bisa menjawab ya. Ibu lihat dari yang paling aktif, Nur Syahada dengan Ainal, kelompok 1, lalu Grace dengan Okta, kelompok 2, dan Alfi dan Patricia, kelompok 3. Bisa ya? Nanti Ibu kasih waktu 15 menit untuk mulai praktikum. Lalu hasil praktikumnya bisa langsung dikirim ya ke Ibu untuk Ibu tampilkan dan kalian presentasikan per masing-masing kelompok. Oke, Ibu persilahkan. Kalian sudah mengirimkan foto-foto dari praktikum maupun alat yang setelah kalian rancang. Silahkan kepada kelompok 1 ya untuk mempresentasikan. Silahkan kelompok 1 perwakilannya. Bentar, Bu. Ya. Jadi tadi hasil dari praktikum yang sudah kami lakukan, yang mana pada jarak 30 cm atau 0,3 meter dengan kecepatan 2,20 detik, kecepatannya adalah 0,25 meter per second. Dan pada jarak 45 cm atau 0,45 meter dalam waktu 1,28 detik, kecepatannya adalah 0,35 meter per second. Dan pada percobaan ketiga pada panjang 60 cm, panjang lingkaran 60 cm, waktunya 1,33 detik, dan kecepatannya adalah 0,45 meter per second. Kemudian di tabel bawahnya lagi ada 3 lintas. Jadi lintasan kedua panjangnya sama, yaitu 0,4. Kemudian waktunya berbeda, yaitu 83 detik sama 54 detik itu ya Bu. Seharusnya maaf kami salah ketik. Jadi kecepatan yang didapat pada keduanya adalah pertama 7,27 kali 10 pangkat minus D, 7,54 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian percepatan yang didapat yang pertama pada lintasan kedua yaitu 5,79 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian pada lintasan ketiga adalah 1,37 kali 10 pangkat minus 4. Sedangkan kecepatan akhirnya adalah 4,8 kali 10 pangkat minus 3 dengan 7,38 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kesimpulan dari praktikum untuk kelompok 1 yaitu gerak lurus beraturan, yaitu memiliki lintasan berupa garis lurus dan kecepatan yang konstan atau tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan. Apabila kecepatannya diubah secara teratur, maka akan mengalami perubahan kecepatan, maupun dia dipercepat maupun diperlambat, seperti yang terlihat pada angka praktikum. Bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, di sini kelompok 1 Ibu lihat sudah sangat rapi dan sangat bagus ya, baik dalam penyusunan alat dan juga tabel. Di sini juga mereka menampilkan atau menambahkan gambar grafik. Ya, di sini kita bisa lihat nih ya bahwa grafik yang tadi kita pelajari itu sama persis dengan grafik praktikumnya ya, yaitu menanjak atau menaik. Lanjut ke kelompok 2.
Kelompok 2 itu Grace sama, ya silahkan Grace. Nah, untuk hasil percobaan dari kelompok 2 hampir sama dengan kelompok 1 tadi. Ini kami lampirkan dalam tabel untuk panjang lintasan, waktu, dan setelah dicari kecepatannya, kemudian jika lintasannya berbeda nih pada lintasan kedua dan lintasan ketiga, bisa dilihat langsung di sini. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapat dari percobaan kami itu yaitu berdasarkan hasil percobaan ini, dalam gerak lurus beraturan GLBB, semakin besar jarak yang ditempuh oleh suatu benda, maka kecepatannya juga akan semakin besar atau berbanding lurus. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, Grace dan juga Okta. Ya, sini Grace dan Okta juga sudah sangat bagus ya dalam perancangan alat dan juga tabel. Oke, kelompok terakhir kita persilahkan kelompok 3. Kelompok 3 yaitu Alfian dan Patricia. Ya Bu, saya Ya. Silahkan. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di dalam slide ini teman-teman, yang sudah kami buat tabelnya, dari tabel lintasannya juga hampir-hampir mendekatilah hasil-hasil yang kami peroleh dengan kelompok-kelompok sebelumnya tadi. Jadi untuk kesimpulannya, dalam GLB dan GLBB itu semakin tinggi lintasan, maka akan semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk mencapai titik akhirnya. Dari kami kelompok 3 itu saja. Terima kasih Bu. Oke, untuk kelompok 3 kita beri tepuk tangan juga ya. Ayo kita beri tepuk tangan. Sudah sangat bagus. Bahkan di sini sertai juga dengan tulisan-tulisan ya, GLBB itu seperti apa, GLB seperti apa. Nah ya, bisa kita lihat ya, dari ketiga kelompok itu terdapat 3 lintasan ya. Lintasan 1 untuk GLB dengan panjang atau jarak yang berbeda-beda, dan juga lintasan kedua dan ketiga untuk GLBB. Ya. Nah, kalian sudah sangat bagus dalam praktikum hari ini ya, maupun dalam pembelajaran. Ibu sangat bangga terhadap kalian semua hebat. Maka kesimpulan ya terakhir yang ingin Ibu sampaikan adalah GLB dan GLBB itu merupakan jenis dari gerak lurus. Ya, walaupun sama-sama lintasannya lurus, mereka memiliki perbedaan. Apabila GLB itu gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang konstan, sehingga percepatannya 0, ya, percepatannya tidak ada. Sedangkan untuk GLBB, ya, kecepatannya berbeda-beda, tetapi beraturan dan juga memiliki percepatan yang konstan. Ya, betul. Nah, sampai sini kalian semua sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham Bu. Paham Bu. Bagus ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita. Kalian juga dapat mengaplikasikan pembelajaran kita di kehidupan kalian sehari-hari. Dan juga jangan lupa untuk mempelajari untuk minggu depan ya, yaitu materi gerak lurus yang vertikal dan juga horizontal. Ya, Ibu harap kalian sudah paham dan juga mempunyai bekal nih dari rumah masing-masing, sehingga tidak bingung lagi ya apa saja yang harus kita pelajari. Nah, untuk menutup, coba 2 kata untuk pembelajaran kita hari ini, dimulai dari siapa ya? Patri, coba. 2 kata untuk menutup pembelajaran kita. Oke Bu, 2 kata. Kakoi Sensei. Oke, ya, bagus sekali. Lalu ada juga Alfiani, coba dari kelompok 3 tadi juga ya. 2 kata, ayo Alfiani. 2 kata Bu, oke Bu. Iya. Gerak lurus. Ya Bu. Oke ya, sesuai sekali dengan materi kita hari ini, gerak lurus ya. Kita harus lurus aja nih, jangan belok-belok ya. Pikirannya jangan kemana-mana. Lalu Okta coba 2 kata. Very amazing.
Oke, very amazing, sangat luar biasa ya pembelajaran hari ini karena berlangsung dengan lancar. Lalu Grace, coba Grace, partner Okta. Sambungan Lanjut. dari Alfi, Bu. Berubah beraturan. Jadi artinya walaupun kita berubah tetap harus teratur gitu. Oke ya, Asik. sangat berkesinambungan nih ya, sangat kompak, ayo. Lalu lanjut ke Nur Syahada. Ada Nur Syahada 2 kata. 3 aja lah, Bu. Oke, boleh Nawar, Bu. 3. Iya, boleh. Maju, pantang mundur. Oke, Ibu pikir tadi maju mundur cantik loh. Bagus sekali ya, maju pantang mundur. Ya, Dua kata. ya hebat sekali kalian hari ini. Semoga pembelajaran kalian lebih semangat lagi ke depannya ya. Jangan lupa walaupun di rumah aja tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Sampai jumpa minggu depan, Bu. Ya.